Linearization of simple nonlinear regression. Linearisasi dari regresi nonlinear sederhana. Ini adalah natural logarithm atau logaritma natural. Ini dibaca sebagai ln x. Ln x sama dengan logaritma x dengan basis e. Atau sama dengan logaritma x dibagi logaritma e dengan basis yang sama. Jikalau a sama dengan ln b, maka b sama dengan e pangkat a. E adalah basis dari ln x. E adalah basis dari natural logarithm. E adalah basis dari logaritma natural. Nah, E dapat dituliskan sebagai demikian, dan nilainya adalah seperti ini. Nilai E, Anda lihat ini adalah E adalah bilangan irasional. Linearization regression. Nah, ini adalah regresi linear yang kita sudah tahu sebelumnya. Ini akan dipakai untuk sebagai bentuk linearisasi dari regresi yang nonlinear sederhana. Jikalau kita punya persamaan regresi Y sama dengan C tambah DX, maka parameter D dapat kita cari dengan menggunakan formula seperti ini. Dan parameter C kita cari dengan menggunakan formula seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan pada kuliah regresi linear sederhana. Sample correlation coefficient. Ini adalah koefisien korelasi sampel. Dapat dihitung seperti demikian. Ini sudah dijelaskan di kuliah tentang regresi linear sederhana. Logarithmic regression. Regresi logaritmik. Bentuk persamaannya adalah Y sama dengan A tambah B kali ln X. Linearisasinya didapat dengan bentuk, perhatikan, Y sama dengan A plus B ln X. Ini kita jadikan bentuk sebagai Y sama dengan C tambah DX. Perhatikan di sini, ini adalah Y kapital dan ini adalah X kapital. Substitusi yang kita lakukan adalah X sama dengan ln X. Perhatikan bahwa ini X kapital dan Y sama dengan Y. Lalu C sama dengan A dan D sama dengan B. C sama dengan A, D sama dengan B. Y kapital sama dengan Y, X kapital sama dengan ln X. Jadi ini adalah substitusi yang dilakukan untuk regresi logaritmik. Exponential regression, regresi eksponensial. Bentuknya adalah Y sama dengan A dikali E pangkat BX. Linearisasi yang dilakukan menjadi ln Y sama dengan ln A tambah B kali X. Substitusi yang dilakukan adalah Y kapital sama dengan ln Y, lalu X kapital sama dengan X. C sama dengan ln A, dan D sama dengan B. Sehingga karena C sama dengan ln A, maka A sama dengan E pangkat C. Berikutnya adalah exponential regression yang berbentuk A kali B. Regresi eksponensial yang berbentuk AB. Jadi Y sama dengan A dikali B pangkat X. Linearisasinya adalah ln Y sama dengan ln A ditambah X kali ln B. Y sama dengan C tambah DX, maka substitusi yang dilakukan adalah Y sama dengan ln Y, Y sama dengan ln Y, lalu X sama dengan X kapital sama dengan X, dan C sama dengan ln A, D sama dengan ln B. Lalu karena C sama dengan ln A, maka A sama dengan E pangkat C. Karena D sama dengan ln B, maka B sama dengan E pangkat D. Power regression. Regresi pangkat, regresi power. Bentuknya adalah Y sama dengan A kali X pangkat B.
Linearisasinya adalah ln Y sama dengan ln A tambah B kali ln X. Sehingga substitusi yang dilakukan adalah Y kapital sama dengan ln Y, X kapital sama dengan ln X. C sama dengan ln A, D sama dengan B. Karena C sama dengan ln A, maka A sama dengan E pangkat C. Inverse regression. Regresi inverse. Bentuknya adalah Y sama dengan A tambah B per X. Linearisasinya, Y sama dengan A tambah B per X. Substitusi yang dilakukan adalah Y kapital sama dengan Y, X kapital sama dengan 1 per X, C sama dengan A, dan D sama dengan B. Exponential regression yang 2 dengan kepangkatan 2. Bentuknya adalah Y sama dengan A kali 2 pangkat BX. Jadi ini mirip dengan exponential regression yang pemangkatnya adalah E. Sedangkan ini adalah kepangkatan 2, bukan E. Linearisasi yang dilakukan adalah ln Y sama dengan ln A tambah X kali B ln 2. Substitusi yang dilakukan adalah Y kapital sama dengan ln Y, X kapital sama dengan X, C sama dengan ln A, D sama dengan B ln 2. Karena C sama dengan ln A, maka A sama dengan E pangkat C. Karena D sama dengan B ln 2, maka B sama dengan D dibagi ln 2. Hyperbolic regression. Regresi hiperbolik. Bentuknya adalah Y sama dengan X dibagi AX tambah B. Linearisasi yang dilakukan 1 per X sama dengan A tambah B per X. Substitusi yang dilakukan adalah Y kapital sama dengan 1 per Y. Dan X kapital sama dengan 1 per X. C sama dengan A, D sama dengan B. Contoh, logarithmic regression. Di sini kita akan menggunakan data seperti ini. Dan X dan Y pasangan datanya seperti ini. Nah, ini adalah contoh pembuatan tabel logarithmic regression. Regresi logaritmik berbentuk Y sama dengan A tambah B kali ln X. Pertama-tama kita tuliskan datanya seperti ini. Perhatikan ini X, ini Y. Ada 5 pasang data ya, 5 data point. Nah, lalu kita lakukan substitusi untuk tabel ini, yaitu X kapital sama dengan ln X. Jadi nilai di sini adalah nilai ln dari ini. Ya, ini adalah ln dari ini adalah ln dari ini adalah ln dari ini, dan seterusnya. Dan Y sama dengan Y. Jadi ini dan ini adalah sama ya. Lalu kita lakukan seperti regresi linear biasa, yaitu X kuadrat. Jadi ini adalah kuadrat dari ini. Ini adalah kuadrat dari ini, dan seterusnya. Demikian juga ini adalah Y kuadrat. Ini adalah kuadrat dari ini adalah kuadrat dari ini, dan seterusnya. Dan ini adalah X kali Y. Jadi ini adalah ini dikali ini, yang ini adalah ini dikali ini, dan seterusnya. Jumlahkan semuanya, maka ini adalah jumlah dari X kapital, ini jumlah dari Y kapital, ini adalah jumlah dari X kapital kuadrat, ini jumlah Y kapital kuadrat, dan ini adalah jumlah XY. Lakukan seperti kita melakukan regresi linear sederhana dengan menggunakan formula untuk menghitung D dan C. D kita bisa hitung dengan formula yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu regresi linear sederhana. D sama dengan segini nilainya. Dan C sama dengan segini nilainya. Nah, parameter yang dicari adalah A dan B. Perhatikan karena D sama dengan B dan C sama dengan A, sehingga A dan B
tidak berubah. Jadi A sama dengan C dan B sama dengan D. Jadi kita sudah mendapatkan berapa B, berapa A. Ya, berapa B, berapa A. Nah, untuk regresi ini kita bisa hitung koefisien korelasinya, yaitu 0,994 dan seterusnya mendekati 1. Dan koefisien determinasi atau R kuadrat ini juga mendekati 1. Ini adalah kurvanya. Jadi kalau kita plotkan hasil yang kita dapat tadi, yaitu Y sama dengan A plus B ln X, di mana A-nya adalah ini dan B-nya adalah ini, ya. Maka kita dapatkan garis kurva yang merah ini. Jadi kurva yang merah ini adalah kurva Y sama dengan A tambah B ln X, dengan A dan B yang kita dapatkan ini. Sedangkan titik-titik ini adalah data aslinya, yaitu ini. Perhatikan bahwa karena R-nya mendekati 1, kita lihat bahwa kurva ini sangat sekali dekat dengan titik-titik data aslinya. Berikutnya adalah contoh exponential regression, regresi eksponensial. Dengan data-data yang akan kita lakukan regresi adalah 5 data point seperti ini, itu X dan Y-nya ini. Kita akan buat tabel. Nah, ini tabelnya. Ini adalah data orisinilnya. Lalu kita lakukan substitusi. Perhatikan bahwa ini X kapital sama dengan X, sehingga ini sama dengan ini sama dengan ini, dan seterusnya. Dan Y sama dengan ln Y. Berarti ini adalah ln dari ini. Ini juga adalah ln dari ini, dan seterusnya. Lalu sama seperti sebelumnya, kita hitung X kuadrat. Ini adalah kuadrat dari ini adalah kuadrat dari ini, dan seterusnya. Demikian juga Y kuadrat, ini adalah kuadrat dari ini adalah kuadrat dari ini, dan seterusnya. Dan ini adalah X kali Y. Ini dikali ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini kali ini, dan seterusnya. Jumlahkan semuanya. Ini kita jumlahkan, lalu ini adalah jumlah X, ini jumlah Y, ini jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat, dan jumlah XY. Kita gunakan ini pada formula untuk menghitung D dan C, seperti yang dijelaskan di regresi linier. Sehingga kita dapatkan dari formula D-nya adalah ini sekian, dan ini menjadi B, dan C-nya adalah sekian. Perhatikan karena C sama dengan ln A, maka kita bisa dapatkan A sama dengan E pangkat C. Jadi A-nya E pangkat C ini sekian. Lalu kita dapatkan R, koefisien korelasi ini minus 0,99 sekian, ya. Dan F kuadratnya juga 0,994 sekian, mendekati 1, ya. Perhatikan R ini bertanda negatif, karena ketika kita lakukan linearisasi, ini menjadi linear tapi menurun, ya, sehingga R-nya negatif, tetapi R kuadratnya kita lihat mendekati 1. Dengan arti kata bahwa ini cukup baik, ya, cukup baik regresi linear yang dilakukan adalah cukup baik, sehingga R kuadratnya mendekati 1. Nah, terlihat dari kurva, kita lihat kurvanya ini cukup baik, ya, terlihat dari titik-titik yang sangat sekali dekat dengan kurva. Dan kurva yang merah ini adalah kurva Y sama dengan A kali E pangkat BX, dengan A dan B adalah ini. B-nya adalah ini, dan A-nya adalah ini. Kita lihat bahwa R kuadratnya mendekati 1, ya. Berikutnya adalah power regression. Regresi power atau regresi pangkat. Y sama dengan A kali X pangkat B. Nah, ini adalah contoh datasetnya yang akan kita coba lakukan power regression. Seperti biasa kita buat tabel, ini data aslinya, data orisinilnya, lalu kita lakukan substitusi, yaitu X sama dengan ln X, Y sama dengan ln Y. Perhatikan ini adalah X sama dengan ln X, berarti ini adalah ln dari ini adalah ln dari ini, dan seterusnya. Yang ini adalah ln dari ini,
Ini adalah ln dari ini dan seterusnya. Seperti biasa, kita hitung juga x kuadrat, y kuadrat, dan xy. Ya, ini x kuadrat, ini adalah ini kuadrat, ini adalah kuadrat dari ini adalah ini kali ini. Dan seterusnya kita lakukan untuk semua baris. Lalu kita jumlahkan, ini jumlahnya, sigma x, sigma y, sigma x kuadrat, sigma y kuadrat, dan sigma xy. Kita masukkan formula yang jumlah ini ke formula untuk menghitung D dan C. Sehingga kita hitung D, hasilnya adalah sekian. Kita hitung C, hasilnya adalah sekian. Lalu karena B sama dengan D, maka B nilainya sama dengan D. Dan karena ln A sama dengan C, maka A sama dengan E pangkat C. Ya, kalau kita hitung E pangkat C, C-nya kita tahu ini, E pangkat C hasilnya segini. Jadi A-nya adalah segini. Kita lihat bahwa demi R-nya juga mendekati 1 ya. Dan R kuadratnya juga masih mendekati 1. Kalau kita lihat plotnya, nah ini adalah plotnya. Garis yang merah ini adalah garis Y sama dengan A kali X pangkat B. Ya, dengan A-nya adalah sekian, min 1,432112 dan seterusnya. Dan B-nya adalah 2,771886. Ya, kita lihat datanya mendekati garisnya. Ya, seringkali regresi seperti ini ya disebut sebagai curve fitting. Ya, atau kita memfit data terhadap satu kurva. Exponential regression, tapi yang 2. Regresi eksponensial untuk kepangkatan 2. Nah, datasetnya kita gunakan dataset yang sama dengan yang kepangkatan E. Kita buat tabel. Seperti biasa, ini data orisinilnya, data asli. Lalu substitusi yang dilakukan adalah X sama dengan X, Y sama dengan ln Y. Jadi ini adalah ini sama dengan ini, dan seterusnya. Ini adalah ln dari ini adalah ln dari ini, dan seterusnya. Demikian juga kita hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Seperti biasa, kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, jumlah-jumlah ini adalah sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Ini kita gunakan dan kita masukkan ke dalam formula untuk menghitung D dan C. Sehingga kalau kita hitung D dan C dengan formula untuk regresi linear sederhana, kita dapatkan D sama dengan segini. Dan D sama dengan B ln 2. Sehingga B-nya kita bisa dihitung dari D, yaitu D dibagi ln 2. Sama dengan sekian ya. Dan C, kita lihat ini sama dengan nilainya sekian. Karena C sama dengan ln A, maka A sama dengan E pangkat C. Sehingga A bisa kita hitung nilainya sekian. Kita lihat di sini R-nya adalah min 0,997 sekian, mendekati min 1, R kuadratnya mendekati 1. Dan kalau kita plot, nah ini hasil plotnya tepat sama dengan regresi eksponensial yang kepangkatan E, yaitu A E pangkat BX. Sedangkan ini adalah A2 pangkat BX. Perhatikan ini adalah data yang sama nih. Garis regresinya, kurva regresinya pun tepat sama dengan yang E. Ya. Kita lihat persamaannya beda, tetapi parameternya beda ya dengan yang E. Tapi menghasilkan kurva yang tepat sama. Ya. Kuadratnya pun ini Anda lihat mendekati 1. Sehingga fitting datanya ini cukup baik ya. Contoh lain, hyperbolic regression atau regresi hiperbolik. Nah, ini dataset kita, ada 5 data point. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan X dibagi AX tambah B. Kita buat tabel. Nah, ini tabelnya. Seperti biasa, ini adalah X dan Y. Ini adalah data aslinya, data orisinil. Nah, kita lakukan substitusi, yaitu X sama dengan seper X, dan Y sama dengan seper Y. Jadi ini adalah seper ini adalah seper ini. Lakukan untuk semua baris. Lalu seperti biasa, lakukan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Untuk baris ini adalah X kuadrat, ini Y kuadrat, ini XY.
jumlahkan, ini hasil jumlahnya. Nah, jumlahnya ini seperti biasa kita lakukan untuk menghitung D dan C dengan menggunakan formula untuk regresi linear sederhana. Kita hitung D, C, dan R ya. D kita hitung, hasilnya adalah sekian, dan D sama dengan B. C kita hitung, hasilnya adalah sekian, dan C sama dengan A. Sehingga A dan B kita dapat, ya, A-nya adalah sekian, B-nya adalah sekian. Lalu R-nya, koefisien korelasinya kita dapat sangat mendekati 1. Dan R kuadratnya adalah juga sangat mendekati 1. Jikalau kita plot hasilnya, ini adalah hasilnya kalau kita plot. Ya, data fitting yang cukup baik juga. Kita lihat bahwa titik-titiknya hampir berada di kurva fit kita ya, yaitu kurva hyperbolic.